Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki puasa ke hari ke-12, yang mana di 12 hari ini apakah kita beribadah itu tambah semangat, apakah kita tambah kendor? Saya sering sekali mendengar dalil atau dalih dari teman-teman dengan bahasa naumus shaim ibadatun. Naumus shaim ala ibadah. Sering sekali dari hadis ini tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, itu seringkali dipolitisi. Mereka bermalas-malasan dalam beribadah, dalam bekerja dengan tendensi hadis. Sekarang kita bahas hadis ini dari sisi pandangan salafnya itu seperti apa. Dawuh Imam Ghazali, qala al-muallifu, qala al-musannifu wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadatun. Bahkan ada redaksi lain dalam kitab Lubabul Hadis, wa sumtu tasbihun wa amalu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa dzambu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya diijabah dan dosanya diampuni. Kita akan membahas terkait naumus shaim ibadatun. Dari hadis ini saya menyimpulkan ada dua sedikit yang perlu dipahami. Pertama, bisa dikategorikan ini adalah sebuah ibadah tidur. Tidur tersebut yang pertama tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan. Dalam arti untuk lebih semangat dalam menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan. Senada dengan pendapat Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hasan Az-Zabidi dalam syarah kitab Ihya Ulumuddinnya, kitab Sadatil Muttaqin, beliau dawuh, naumus shaim ibadatun wa nafsu tasbihun wa sumtu hikmatun hadza ma'a kaunin naumi ainal ghaflati walakin kullu ma yusta'anu bi 'alal ibadah yakunu ibadatan. Berarti bisa disimpulkan, meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan, namun setiap hal yang membantu seseorang untuk melaksanakan ibadah itu terhitung ibadah. Berarti di sini mafhum dari pemahaman tidur itu adalah ibadah ketika nanti tidurnya dapat membantu kita melaksanakan ibadah menjadi tambah semangat. Seperti itu. Redaksi ini didukung. Kalau misalkan masih kurang, dalam kitab Ihya Ulumuddin Shahifah selanjutnya, Imam Ghazali itu menambahkan, bal minal adabi alla yuktiro an-nauma bin nahari hatta yahissa bil ju' wal atsi wa yastasiro du'fal quwa fayasu inda dzalika qalbu. Agar tidak selalu dijadikan tendensi tidur adalah ibadah, Imam Ghazali menambahkan sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari. Ya. Hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan tidak merasakan lemahnya kekuatan, dengan demikian hati akan menjadi jernih. Agar supaya tidak dipahami tadi yang dimaksud adalah malas-malasan dan lain-lain. Kesimpulan yang kedua, yang pertama tadi tidur tersebut tidak dimasukkan untuk bermalas-malasan, akan tetapi untuk lebih semangat. Yang kedua, tidak mencampuri ibadah puasa dengan melakukan kegiatan maksiat. Tidak mencampuri ibadah puasa dengan mencampurinya itu dengan melakukan kegiatan maksiat. Hal ini senada dalam kitab Lubabul Hadis, syarahnya yaitu Tanqihul Qaul karangan Muhammad Iman Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, wa hadza fis shaim, ini lagi membahas senada dengan hadis tadi. Lam yahrik saumuhu bina'wi ghaibatin fannaumu wa in kana ainal ghaflah yasiru ibadatan li'annahu yasta'inu 'alal ibadah. Yang mana bisa dikategorikan tidur itu bisa dikatakan sebagai ibadah ketika nanti pahala puasanya itu tidak rusak. Berarti tidak rusaknya dengan hibah dan lain-lain. Ya, dengan hibah dan lain-lain. Berarti kalau andaikan di siang hari dia itu sebelum tidur
dia itu sudah ngerasani, sudah bermaksiat atau bermain medsos, tangannya itu ngetik perkara komenan pedas, dia tidur, tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Maka dari itu tadi sedikit pentafsiran atau kesimpulan dari pemahaman naumus shaim al-ibadah. Bahkan para santri di bulan Ramadan ini seharusnya lebih semangat, ya, lebih semangat dalam menjalankan ibadahnya. Ngaji 5 waktu, baca taraweh, baca sholat duhur, baca sholat asar, pagi hari, ataupun orang-orang yang di rumah dalam menjalankan rezekinya. Karena dalam redaksi Durratun Nasin itu ditambah, man hadhara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Nah, ini untuk semangat para santri dan para orang-orang yang ngaji lewat online ataupun bahkan orang-orang yang di rumah yang sedang mengaji. Orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah itu ya akan memastikan baginya setiap langkahnya ibadah 100 tahun dan akan berkumpul beserta Nabi Muhammad di bawah arsy. Setiap langkah ibadah 100 tahun. Bayangkan sampai yang di rumah jauh ke masjid dan lain-lain. Maka dari itu, marilah tetap semangat untuk menginjak sampai akhir bulan Ramadan dengan kita bersungguh-sungguh. Intinya tidak sampai mempolitisi tadi pemahaman tadi. Bisa disimpulkan lagi sekali lagi, kesimpulan dari naumus shaim ibadah berarti yang pertama, tidur tersebut tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan. Yang kedua, tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan kegiatan maksiat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.